Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinteria, para penikmat siniar misteri. Disclaimer buat kalian semua, hasil dari video ini sekian persen selama 1 tahun ke depan akan kita bagikan kepada narasumber terhitung sejak video ini mendapatkan AdSense dan video ataupun channel ini tidak di take down karena alasan apapun. Oke, langsung saja. Di video kali ini kita bersama lagi dengan Mas Soim akan melanjutkan kisah misteri yang pernah dialami oleh beliau, melanjutkan dari kisah kemarin ketika beliau menyewa rumah di daerah Madiun untuk home industry, dan di episode kali ini beliau akan menceritakan kisah misteri yang dialami ketika beliau pindah dari Madiun merantau ke Kalimantan Selatan, tepatnya daerah mana Mas? Banjarmasin. Daerah Banjarmasin. Itu di pusat kota atau di Nah, di dekat bandara, di sebelah bandara. di sebelah bandara ya? Tapi itu termasuk Berdekatan wilayah dengan bandara. kota ya? Ya, Kejadian apa Mas yang yang sampai alami di sana, atau mungkin mau menceritakan mulai dari awal ya terus awal, pindah ke sana gitu? awal kisah kita dari Madiun, terus itu kita berjalannya waktu ada masalah, kita refreshing lah istilahnya. Kita Kalimantan ke tempat kawan, dan kalau dari kawan kita telepon suruh main ke sana. Kita di sana banyak ada ide baru karena sudah mengetahui latar belakang saya sebelumnya, makanya coba-coba berusaha di sana. Akhirnya kita kembali home industry, kita jalankan lagi di tempat itu. Berarti berawal dari sebenarnya niatnya ke sana itu main aja Ya, gitu. karena Ternyata dilihat ada peluang uang, ada saran juga. Kawan saya mendukung juga sepenuhnya, maksudnya gitu. Dari tempat dan sebagainya didukung sepenuhnya gitu. Dan akhirnya kita mencoba, dan rupanya ya berjalan. Langsung kita lanjut gitu. Lanjut home industry. Iya. Di Madiun itu kan roti ya. Iya. Di sana juga roti juga. Yang sama juga. Terus perjalanannya home industry, pemasaran kan setiap malam kita berangkat itu. Pemasaran untuk Antar ke Grosir, pasar itu malam hari. oh Sama kayak di Madiun, malam hari. Lewat tengah malam lah. lewat tengah malam. Nah, ini awal kisah yang mau saya ceritakan, kisah misteri ini. Kita kan berangkatnya jam 2 malam, setengah 2, jam 2 malam. Itu untuk mengantar roti tadi. Karena kita dekat bandara, setiap hari kita lewat bandara. Di dekat bandara, berseberangan dengan bandara ini ada pabrik Coca-Cola. Ya ini ceritanya pabrik Coca-Cola minuman itu. Nah, Coca-Cola itu pabrik atau gudang, saya sendiri kurang paham, cuma cerita di sekitarnya orang menyebutnya itu pabrik gitu. Oh gitu. Jadi kita setiap hari lewat itu. Itu berarti lokasi pabrik atau gudangnya itu berdekatan dengan Berseberangan dengan bandara ini. Oh, dengan, tapi bandara. dekat nggak sama lokasi sama tinggal di sana? Kira-kira setengah kilo lah. Setengah kilo, tapi selalu lewat situ ya? Iya, tiap hari lewat situ. Nah, yang kita alami malam itu, setiap malam kita lewat situ. Awal-awal kita biasa aja, nggak tahu memang jalan raya ramai juga. Itu memang jalan lintas gitu. Nah, awal kisah misteri itu di dekat pabrik Coca-Cola itu jalan kan menurun agak panjang tapi lurus jalannya. Setelah melewati pabrik itu. Dari bandara terus lanjut ke dekatnya pabrik itu jalannya lurus tapi menurun. Nah, itu di bawah ada makam di situ. Berarti di bawah turunannya itu ada makam. Itu ada makam. Terus di sebelahnya itu bekas pembuangan sampah akhir, jadi memang agak luas pembuangan sampah itu. Oh, mohon maaf, itu makamnya makam di sebelah umum, makamnya. makam umum atau makam umum. Oh, makam umum. Tapi khusus muslim gitu maksudnya. Makam umum khusus muslim, dan antara pabrik Coca-Cola dan makam ini
ada jarak kira-kira 200 meter itu tempat pembuangan sampah pas di tengah-tengahnya situ. Pasti antaranya itu ya. Iya. Karena itu jalan ramai, akhirnya sampahnya ditutup, jadi itu hanya bekasnya saja. Sebenarnya sudah untuk bukan pembuangan lagi. Dan sudah nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi, Oh. bersihkan. Tapi kan orang menyebutnya tempat bekas sampah. Gitu, Bekas sampah. Ya, awalnya kita biasa-biasa lewat situ, terus itu ada anehnya. Tiap itu maksudnya sering gitu ya, sering kita melihatnya. Kita lewat situ ada orang menyeberang, tapi bentuknya bukan manusia, kayak kura-kura ninja. Oh, yang menyeberang Jawa? Ya, saya kira manusia kan, tapi rupanya setelah kira-kira 50 meter kelihatan banget kayak kura-kura ninja, cuma warnanya merah. Tapi bukan yang tempurungnya di punggungnya, yang bukan yang besar kayak di film, bukan ya, agak kecil. Ya tapi mirip banget, memang. Kura-kura ninja. Nah, kayak kura-kura ninja itu kan kalau di film kan hijau, ini merah, bawa tongkat gitu lah. Kita tahu itu. Terus Itu berarti posisinya itu pas keluar dari tempat bekas sampah itu. Sering sama kan sering lewat situ. Ketika lewat situ itu berarti melihat makhluk itu. Melihat. Oh. Awalnya kan kita cuek. Saya kira kan orang lah. Tapi setelah deket sampai tengah jalannya itu kan ada 2 jalur di jalannya, ada median jalan di tengah. Biasanya berhenti di median itu, ya saya kagetnya itu, betulnya bukan manusia lagi, itu membawa tongkat. Tongkat itu kalau diangkat, mobil yang lewat itu kecelakaan. Kalau diangkat, mengangkat tongkatnya ini mobil yang di depannya kecelakaan pasti itu. Saya kejadian ini melihat sampai 3 kali. Maksudnya bukan tiap hari ya. Pas itu melihat itu angkat tongkat balik. Makanya saya lihat itu agak hati-hati. Oh, gini. Berarti ketika sampean itu membuktikan, berarti ada kendaraan di depannya sampean. Iya. Ada kendaraan di depan sampean. Pertama kita lihat itu truk. Berarti kendaraan itu nggak tahu kalau ada makhluk itu. Ya mungkin nggak tahu lah. Saya di belakangnya mungkin saya jarak ada 20 meter lebih, saya agak jauh lah. Karena jalannya menurun. Makhluk itu angkat tongkat. Kan di situ tongkatnya diangkat, mobil terbalik. Saya kaget. Tapi kan belum sadar bahwa itu bukan manusia. Gitu. Taunya pas sudah balik, saya kan pelan, itu nggak ada. Yang berbentuk kayak kura-kura sudah hilang, tapi mobil sudah terbalik. Terus habis itu kan semuanya yang di belakang saya kan ikut berhenti. Itu padahal mobil yang terbalik itu nggak ada lawan ya? Nggak ada. Itu satu arah itu. Satu arah. Oh. Karena ada median jalan di tengah, itu yang bukan manusia itu berdirinya di median jalan. Setelah nyebrang dari jalan yang satunya kan berdiri di median jalan. Nah, disitulah dia berdiri mengangkat-angkat. Jalur yang saya lalui itu yang di depan saya yang terbalik. Dan itu kejadian saya melihat sampai 3 kali. Bukan sekali waktu itu, maksudnya di lain waktu lagi saya melihat sampai pernah 3 kali kejadian dan kejadian yang sama. Nah, setiap makhluk angkat tongkat, mobil terbalik kayak gitu. Terus makanya saya karena tahu itu, saya yakin bahwa itu bukan maksudnya, karena habis kejadian itu hilang gitu. Yang hilang maksudnya makhluknya itu hilang. Makanya saya lewat hati-hati benar. Terus kejadian karena udah tahu kalau kejadian seperti itu sudah 3 kali kejadian. Nah, saya akhirnya kan memutuskan setiap mengantar barang saya bawa teman gitu lah. Jadi ada 3, 2 kadang. Berarti sebelumnya sampean itu sendiri. Sering kejadian, akhirnya saya cerita di rumah, akhirnya ditemani lah sama anggota saya yang bikin roti itu. Nah, kejadian itu saya ceritakan sambil berjalan, menunjukkan tempat ini bahwa itu sering kejadian. Saya di sini saya menunjukkan sama teman maksudnya. Sewaktu saya menceritakan belum selesai saya cerita, itu muncul. Makhluk itu muncul. Di saat muncul itulah saya kasih tahu, nah itu muncul. Spontanitas kan, karena kita tahu itu, saya ceritakan bahwa itu muncul. Itu mobil saya ngedem biar bentuknya biar jelas maksud saya. Maksudnya kan karena menceritakan sama kawan yang di belakang saya, terus yang di samping saya kan ada teman juga. Pas saya diem itu, di saat itulah lampu saya mati terbakar, termasuk sekring apa yang terbakar saat itu juga. Jadi langsung saya berhenti. Berarti ketika Anda menceritakan bahwasanya di lokasi ini adalah tempatnya makhluk itu terlihat. Saya bilang angker di sini, saya cerita. Belum selesai cerita itu muncul. Harus saya jalan pelan-pelan waktu itu. Sampai dim. Itu langsung di mobil saya itu mobilnya mati. Mobil langsung mati. Mati, terus kita cek semuanya terbakar. Mulai dari sekring kabel, lampunya terbakar saya cerita. Di lokasi itu. Nah, makhluknya gimana? Kabur atau? Ya langsung hilang waktu itu. Kita
kita langsung minggir. Setelah mobilnya sampai mati, lampunya itu terbakar. Nah, kan udah nggak kelihatan lagi karena gelap. Oh, Yang terlihat lampu di bawah penerangan jalan, kita kan jalan pelan-pelan, jalannya turun, kita minggir di situ. Terus kita cek semua, nggak bisa nyala, rupanya terbakar semua itu. Kita akhirnya, maksudnya kerasa mungkin ya kalau dibicarakan. nah makanya ini kan kalau dipikir secara logika kan nggak masuk akal. Nah, seketika itu juga waktu saya menyalakan ngasih tahu itu total Langsung mati. mati seketika itu juga lampunya. Tapi yang melihat makhluk itu sampean sendiri atau Nah, kawan saya sempat melihat, yang nggak tahu lah yang di belakang saya, yang di depan saya ini Yang di yang saya samping. kasih tahu nah, kan berjalan tapi kan bukan manusia, kan melangkah kayak itu kan kayak goyang kayak di atas air gitu jalannya, kayak di atas kayak di atas air. Sebenarnya kan enggak, itu kan jalan itu kalau menurut saya kan itu ke arah dari barat ke timur lah. Nah itu kan 2 jalur, saya dari barat ke timur, yang sebelahnya kan dari timur ke barat. Nah setelah nyebrang jalan yang sebelah saya itu kan seharusnya nyebrang di depan saya, makanya saya diem itu langsung terbakar. Langsung terbakar di lokasi. Jadi seandainya itu masih ada pun nggak kelihatan karena gelap, tapi pas kita kan perhatikan berdirinya tadi di mana, kita waktu lewat udah nggak ada. Wow. Itu berarti apakah saya mendapat info dari warga sekitar ini itu Ya. apa gitu? Begini, setelah saya sering tahu yang sering lewat situ teman-teman kan ada teman-teman yang di pasar yang lewat, saya tanyakan ya semua berpikirannya masing-masing, karena itu mungkin nggak jauh itu ada pemakaman umum itu juga, kira-kira 100 meter akan ada makam, mungkin dari situ juga ada yang berpikiran mungkin karena dari tempat sampah itu dulu, kita nggak tahu, tapi sering waktu itu. Terus kejadian yang terakhir Natal ya itu. iya, jahil lah istilahnya. Jahil, Soalnya setiap yang lewat terbalik, maksudnya kan nggak sekali 2 kali, saya melihat sampai 3 kali. Dan sampai juga mengalami sendiri ya. Waktu itu melihat sendiri. Sering ada cerita misalkan di situ, saya sudah berpikiran itu mungkin berarti makhluk itu muncul. Pikiran saya kan langsung Oh, berarti itu sering banget sering terjadi. sama mengalami sendiri, melihat sendiri 3 kali. Tapi di luar itu juga Orang banyak ceritakan kecelakaan. nah, cuma kecelakaan banyak orang cerita, cuma nggak bercerita bahwa melihat makhluk seperti itu, nggak ada cerita. Cuma saya kan berpikiran karena saya tahu 3 kali kejadian seperti itu, mungkin kecelakaan terjadi seperti itu juga kan. Akhirnya saya memutuskan kayak gitu, mungkin kecelakaannya makhluk itu mungkin muncul mungkin. Nah, terus mungkin yang melihat itu bukan cuma saya yang melihat ya, di seberangnya itu ada orang yang jual untuk bonsai, patung dan lain sebagainya, ada dikasih pas di seberangnya itu. Itu pas itu keadaannya nggak jam 2 malam, nggak tengah malam. Itu saya dari balik arah, saya dari timur ke barat waktu itu lepas maghrib malahan. Itu kelihatannya berang tuh. Itu kejadiannya kelihatannya berang lagi itu setelah sampai mengalami kejadian mobil mati secara mendadak itu. Nah setelah itu kejadian di lain hari lagi maksudnya. Tapi cuma itu nggak tengah malam, itu lepas maghrib. Lepas maghrib saya lewat itu ada nyebrang kayak gitu. Mobil saya penuh, banyak orang maksudnya, nggak saya sendiri waktu itu. Ada 6 atau 7 orang ada. Jadi saya sentak lah langsung. Lah ini makhluk yang saya bilang menyeberang itu, semuanya melihat dalam mobil. Yang dalam mobil Dalam itu semua? melihat bahwa itu agak pas di penerangan jalan, lampu yang pas kejadian itu pas lampunya mati. Tapi kan masih ada lampu yang lain. Jadi remang-remang itu lewat, dan makhluk itu masuk dalam patung yang dijual di seberang jalan itu. Berarti satu mobilnya sampean itu Melihat semuanya bahwa melihat. itu. Tapi cuma kelihatannya berbeda. Saya melihat itu seperti kura-kura itu, yang di belakang saya katanya orang bawa payung, ada yang dikira bawa payung, dan yang satunya katanya megangin rambut. Jadi beda-beda. Tapi jelas nyeberangnya sama-sama tahu gitu lah. Cuma beda Melihatnya itu beda versi. beda versi. Saya melihat seperti biasa kayak pura-pura. Terus yang di belakang saya bilangnya orang perempuan bawa payung. Nah satunya lain di sebelah saya bilang orang megang rambut katanya gitu. Perempuan megang rambut gitu. Perempuan megang rambut sambil jalan. Itu kan beda. Padahal kan yang nyebrang sekali satu cuma satu saja, makhluk gitu. tapi beda yang melihat. Nah beda versi gitu. Terus masuk di dalam patung yang dijual di seberang jalan itu. Jadi semuanya melihat terus. Setelah kejadian itu besoknya kan saya siang biasanya tagihan. Saya lewat situ itu sudah pindahan, mungkin yang punya yang jualan yang kembang-kembang mungkin tahu gitu. bunga sama
Ya, patung patung-patung tadi bunga-bunga bonsai dijual lah kayak Itu pindah? toko-toko. Langsung pindah, besoknya itu pindah, terus nggak di tempatnya. keteror kali ya. Mungkin sering terjadi tahu makhluk itu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Besok pas malamnya saya melihat itu, besoknya sudah pindahan itu. sudah nggak ada berarti. Nggak ada. Wah. Ya, saya tahu pas pindahan saya lewat itu sudah diangkat, saya tahu. Dan benar-benar itu pindah atau mungkin sering terjadi dia melihat, mungkin juga. Mungkin ya, mungkin mereka juga sering terganggu ya. Iya, Karena mungkin saja. daripada gila di situ lama-lama. Nah, lihat yang aneh. Saya dibilang mungkin kalau yang melihat yang di belakang saya mungkin perempuan bapayung, yang di sebelah saya perempuan pegang rambut, bisalah dibilang kuntilanak. Tapi kalau yang melihat saya ini pura-pura ninja ini gimana, kan bukan kuntilanak lagi namanya. Terus Ini apa sejenis siluman atau apa? ya itulah yang saya. Tapi ini benar-benar terjadi, yang melihat bukan saya sendiri, walaupun beda versi. Itulah. Tapi Waktu kalau pertama waktu sampean lihat terus mobilnya mati, itu teman yang sebelah samping kan sampean itu pertama melihat itu kan saya sendiri waktu itu. enggak, waktu mobilnya mati Ah, kan itu sama teman juga kan. ah. Temannya itu melihatnya sosoknya itu apa? Sama kurang, ya baru itu yang kurang dia mungkin baru menyebut itu kelihatan dia apa, saya nggak nanya ya waktu itu. Oh iya, baru melihat tuh kan lampu mati jadi belum Langsung, jelas. oh Nah, gitu. Tapi dia berarti melihat sosok itu juga ya. melihat Oh. waktu saya kasih tahu tuh melihat, karena saya pun spontanitas itu waktu kelihatan kan langsung kaget ya. Nah itu tuh kelihatan, jadi ya seketika itu melihat, langsung saya nyalakan dim, ya itulah terbakar tadi. Jadi agak masih jauh lah, belum dekat matinya lampu tuh. Ini termasuk jin jahil ya, bikin resah warga karena Soalnya setiap dia muncul pasti kecelakaan. Nah yang saya bilang jahil itu sebenarnya. Malah itu lokasinya di daerah Banjarmasin, Banjarmasin, di dekatnya seberang bandara, di pabrik Coca-Cola di dekatnya pabrik Coca-Cola di gitu. sebelahnya pas. Oh, Kalau banyak yang cerita mungkin itu dulu karena pembuangan sampah, mungkin katanya ditempatin jin, yang bisa jadi. Terus ada yang beresepsi kalau karena ada makam, ya bisa jadi juga. Makam situ juga. Tapi agak jauh sebenarnya kalau dari makam. Tapi kalau yang dari tempat sampah memang dia munculnya di situ. Berarti munculnya dari tempat sampah Dari itu? tempat sampah, pas nyeberangnya pas di lurus itu memang. Oh. Kalau dari makam agak jauh. Itulah yang saya alami di Di Kalimantan. Kalimantan, dan itu pun maksudnya saya lebih sering tahu seperti itu, hal-hal yang mistis di Waktu Kalimantan. di Kalimantan. Sering. Berarti ada lagi cerita selain yang ini, selain Masih ada pura-pura lagi. siluman Mungkin, pura-pura ninja. bisa kita ceritakan di lain waktu. Kan itu saya perjalanan karena malam, setiap malam jalan lewat tengah malam saya berangkat paling nggak jam 1 malam, setengah 2. Terus gini mas, kalau Senin di sana kan otomatis itu kan berarti sampai menyewa rumah ya, menyewa tempat dan untuk usaha lagi itu. Iya. Apakah di sana itu aman-aman aja atau mungkin kejadian lagi seperti yang di Madiun itu? Ya seperti saya bilang sebelumnya lah, kita kan untuk industri kita rumah sewa, dan biasanya kita sewa tuh nyari yang murah lah istilahnya. Tapi lagi-lagi kalau yang murah itu pasti ada hal mistisnya gitu lah. Hal mistisnya, makanya kasih murah itu ya. Nah, tapi kita waktu di Kalimantan ini nggak yakin dari situ, soalnya ini kan di kota misalnya. Tapi pas dapat memang yang paling murah, setelah kita tempati rupanya sebelahnya itu rumah kosong lagi gitu lah. Sebelahnya rumah Yang kita tempati itu kosong lagi. dapat rumah kosong. Nah, tapi kita dapatnya itu pas murah, lebih gede dari yang lainnya. Soalnya ini bekas gudangnya susu Nestle kayaknya. Oh gitu. Jadi agak gede. Itu gimana mas? Ada kejadian apa di situ? Awal-awal kita nggak kejadian apa-apa lah. Terus tetapi karena orang sana mungkin seperti di Jawa, orang bekerja mungkin ada bakaran diri atau gimana. Waktu itu saya sudah berjalan di sana mungkin setahun. Yang bantu saya, istilahnya karyawan saya ini kan nggak ngambil dari Jawa lagi, kita ngambil orang lokal. Orang lokal. Maka dari itu saya tahu
rupanya yang bekerja di sana itu pakai istilahnya pakai diri gitu, memakai sesuatu lah apa tuh. Oh, karyawan sampean yang dari orang lokal Nah, itu. ini awal mula mistisnya seperti itu. Ya. Ada yang dipakai sesuatu lah. Itu suatu ketika waktu kita produksi itu ada teriak ketakutan. Ini kan karena cewek. Ini yang Yang kerja yang cewek. cewek yang di Oh. bagian bersih ada banyak ceweknya lah. Itu ada 4 orang lari melihat katanya rotinya dimakan anak kecil, tuyul gitulah. Ada 2 orang tuyul makan Makan roti. roti gitu. Dia langsung teriak. Ya, saya berdiri spontan karena kaget saya, yang kaget. Saya melihat cuma saya agak ketawanya nggak pernah jadi apa-apa ini kok. Dimakan Tiba-tiba ada teriak ada itu ada tuyul kan. Kok tahu tuyul saya ini belum pernah lihat tuyul kayak apa ini udah bilang dimakan tuyul gitu lah. Saya spontanitas berdiri melihat dan yang saya lihat di situ nggak ada apa-apa saya melihat tetapi ada bekasnya memang roti itu kayak bekas dimakan tuh ada 3 kan di situ. Yang bekas itu roti yang dimakan tuh baru keluar dari oven maksudnya keadaan masih panas gitu. Roti baru keluar dari oven dimakan Yang sama. ditaruh gitu yang dimakan Itu ada bekas. ada memang ada bekasnya tapi cuma ini yang makan bener-bener tuyul apa enggak saya belum tahu dan belum percaya bahwa itu memang kejadian ada setan muncul saya nggak tahu juga kok tuyul waktu saya lihat itu karena nggak ada gitu lah. Terus yang kejadian lagi katanya di kamarnya ada sesuatu ada pocong atau apa gitu lah tuh. Terus yang antar digandeng tuyul yang kemarin makan roti itu digandeng sama pocong katanya. Wah. Di kamarnya itu makanya dari saat itu nggak ada yang berani tidur di kamar dan Penting banget ya. satu rumah itu kan ada 4 kamar dan yang untuk cewek saya sendirikan gitulah kamarnya. Berarti karyawannya ada yang melihat dulu yang makan roti tersebut itu digandeng sama. Digandeng sama pocong itu di kamarnya itu katanya itu yang deta itu yang kemarin yang makan roti itu. Ya, saya melihat nggak ada apa-apa lagi saya belum percaya lagi. Nah ya saya masih biasa maksudnya belum mikir yang aneh-aneh lah karena saya lihat nggak ada nyata apa-apa gitu. Terus yang kejadian lagi alam itu sekitar jam 10 karena kamar mandi saya bersebelahan dengan WC toilet itu maksudnya pas yang di WC-nya itu takut keluar itu ya langsung kaget katanya darah saya berdiri Ini spontanitas. siapa? Karyawan? Iya yang sama yang dilihatin yang kemarin itu Orang yang sama berarti. sama waktu itu saya masih melihat TV lah di ruang tamu terus saya melihat karena kejadian di WC saya lihat di WC itu nggak ada apa-apa karena saya nyalakan yang ngalir juga air bukan darah tetapi ada bekas bercak-bercak darah memang ada gitulah bekasnya kayak darah yang baru disiram itu ada memang bekasnya tapi nggak wujud darah enggak. Tetapi setelah kejadian itu saya mulai berpikir memang iya. Nah setelah kejadian itu karena sering takutan besoknya pas ini enggak malam malahan ini sore mandi katanya kamar mandi berdarah semua airnya darah dinyalakan keran juga darah itu teriak masih pakai handuk itu teriak keluar dari kamar mandi takut tuh terus saya lihat tadi airnya yang ngalir itu darah katanya yang di bawah mandinya darah gitu. Terus saya menyatakan juga masuk kamar mandi saat juga saya melihat di bawah mandinya enggak darah ya air tetap air yang ya terus karena saya nyalakan ya tetap nyalanya air nggak ada darah cuma yang gayung yang di atasnya di pinggiran bak mandi itu setengah emang darah benar-benar darah yang di terus ya bang jadi saya teliti dulu saya cium kan bau anjir juga bau darah memang bau darah memang tapi daripada semuanya takut terus saya buang langsung di kamar mandi juga saya buang terus saya ulangi lagi, saya nyalakan kerannya, tetap nyalanya air nggak darah. Yang di bak mandi, mulai dari saat itu nggak ada yang berani tidur di kamar. Jadi takut semua satu rumah jadi takut semua karena jadi ketakutan itu 14 orang loh. Takut semua setiap malam itu tidur di ruang tamu depan TV semuanya. Termasuk saya pun menjagain anak-anak tidur di semua. Takutnya itu memang kejadian aneh. Itu hampir ada sebulan setiap mandi pun saya jagain di depan kamar mandi. Salah karena pada takut. Iya, semakin gak stabil saya produksi itu. Sewaktu produksi belakang semuanya ikut di belakang. Waktu bungkus di depan semuanya ikut di depan karena ada takut biarpun siang hari itu pada takut. Soalnya kejadian yang roti dimakan itu juga siang hari.
siang hari. Gila. Nah, terus gimana? Terus kejadian malam itu terus ada ketakutan itulah. Besoknya ada suara katanya di belakang rumah memanggil-manggil. Suaranya yang memanggil itu bukan di dalam rumah, tapi di belakang yang open biasanya yang untuk membakar roti ada suara manggil-manggil. Jadi bukan di belakang rumah itu kan. Suaranya itu asal dari belakang open. Iya, tapi itu suaranya di luar rumah. Tapi Oh, tepatnya di belakang. dari suaranya di tepatnya buat bakar itu ya. Opennya buat bakar di belakang itu. Ada suara manggil-manggil yang biasanya yang melihat waktu itu yang dipanggil. Namanya dipanggil gitu. Namanya dipanggil. Itu suara. Terus saya tanyain. Apa tuh? Suara cewek yang manggil. Soalnya kayak di film-film katanya. Nah, Terus yang dipanggil siapa? Ya semuanya kita dipanggil mas. Masa berapa tahu nama manggilnya pak nama? Iya nama. Gue tahu namanya saya bilang gitu. Ya emang dipanggil. berarti orang-orang itu pada tahu, pada dengar semua Wah, gitu dengar, ya. ya. Ini empat cewek yang Sama cewek itu. Nah, Oh. katanya dengan dipanggil itu. Saya masih diem. Saya belum melihat kenyataannya. Karena sewaktu dia cerita manggil langsung takut itu kan. Saya ada di dekatnya situ maksudnya. Waktu itu saya ada gitu ya. Sama-sama di depan. Tapi sama nggak dengar. Nggak dengar. Mereka berempat yang dengar. Mereka berempat kan langsung bangun dadakan lah itu orang masih sore. Oh. Bangun dadakan sekitar jam 10 lah itu. Bangun dadakan. Atau saya suara manggil. Ya, saya kaget juga. Dari mana? Siapa yang manggil? Ada di belakang itu sudah. Padahal tahu mendekat saya melihat aku semua. Saya dengerin orang itu cuma bersebelahan pintu aja kan. Saya buka di tempat produksi nggak ada suara nggak ada apa. Masih manggil nggak katanya? Enggak tadi manggil kok. Saya masih belum percaya. Terus itu kejadian beberapa agak aman nggak ada apa-apa maksudnya aman-aman aja waktu itu. Tapi ini belum ada yang berani tidur di kamar tetap tidur di situ. Terus selanjutnya saya pun masih khawatir nggak ada apa-apa. Mungkin ada Itu juga judulnya masih ngumpul jadi masih satu ya? ngumpul tetap masih dapat. Dan lah saya bilang ini nggak ada apa-apanya tanya nggak ada lagi dah kembali di kamar masing-masing itu yang setelah dengar suara dipanggil sudah 3 hari lah cuma nggak kejadian kembali kamar itu mulai tengah malam keadaan saya pas bangun semua itu kemarin kaget katanya ada pocong berdiri di temboknya saya lihat di kamarnya itu takut semua pada tahu itu kalau ada pocong yang bawa anak itu tadi ada. Terus waktu saya masuk kamarnya ditunjukkannya ditunjuk itu tembok berdiri di sini. Apa iya saya bilang ini berdiri masa di tembok sama yang anak kecilnya katanya. Ya kejadian tapi sampai itu nggak muncul lagi istilahnya. Kita kan nyari cara lah gimana biar nggak terganggu lagi, nggak takut lagi. Ya itu ada sebulan itu kejadian yang diterornya itu. Tapi sampai sebulan itu saya nggak melihat apapun cuma yang saya lihat darah. Terus waktu itu nggak ada yang masak mie yang terakhir hilang. Misalkan besok udah nggak muncul lagi terakhir itu ada mie maksudnya kayak Indomie dimasak itu. Itu tempat produksi itu berceceran. Yang masak mie siapa? Nggak ada yang masak mie. Nggak ada yang masak mie. Secara mereka itu tumpah-tumpah kayak ada saus. Saya kirain darah. Saya tanyain siapa yang makan ditumpahin. Rupanya nggak ada yang nggak ada yang masak waktu itu nggak. Karena masih mungkin ada rasa takut kan nggak ada yang masak-masak malam nggak ada. Itu semuanya tempatnya terbuka maksud saya itu tempat produksi tempat bungkus itu kan bersebelahan semua maksudnya nggak jauh-jauh. Jadi siapa yang masak mie? Yang nggak tahu itulah kejadian itu terakhir yang anak-anak takut kejadian itu habis itu nggak kejadian lagi. Tapi yang benar-benar saya lihat tadi memang darah saya lihat itu Di gayung itu tadi sama di WC itu ada bercak-bercak darah. Saya melihat 2 kali itu, yang lainnya saya nggak melihat. Berarti yang mengalami itu karyawannya. Tapi yang melihat nggak cuma 1 orang 2 orang. Ya hampir semuanya lah ya. Ya. Itu berarti yang malam-malam mereka dilihatin pocong buah anak. Nah, tapi saya pun nggak melihat, saya menyatakan nggak melihatnya. Tapi yang saya lihat ya waktu darah memang ada darah itu memang benar gitu lah. Itulah yang saya alami yang di rumah mistis itu. Karena sebelahnya kosong mungkin kejadian di situ. Ya, cuma di nilainya masih ada lagi. Cuma yang untuk di rumah itu ada yang saya alami mistisnya. Berarti kejadian yang ada di rumah yang disewa di Kalimantan seperti itu hasilnya. Ya.
Itu juga emang mistis banget ya daerah. Mistis daerah cuma nggak sana. berwujud kan, saya lihat langsung dengan mata saya sendiri nggak, cuma ya itu tadi lah yang saya lihat cuma darah, saya memang melihatnya Itu benar-benar darah ya. benar-benar darah, yang nilainya itu darah. Oh. Jadi memang itu bisa seperti mewujudkan diri gitu ya. Tapi kalau dipikir logika kan darah dapat dari mana? Nah Ya, kan masanya gitu. banyak itu kan. Nah, oke, Mas Soim, terima kasih untuk kisah yang sudah diceritakan kali ini. Ini tapi masih ada lagi nggak sebenarnya? Ada di Kalimantan itu saya ada, tapi cuma di luar rumah, nggak di rumah. Ini kan saya keluar malam masih ada lagi. Nah, itu Yang nanti saya bisa untuk episode selanjutnya. Ini Mas M ini sangat syarat sekali dengan pengalaman mistis. Ketika saya mengulik beliau ngobrol-ngobrol, ternyata pengalamannya ada banyak sekali. Dan sejauh ini yang saya tahu, ini ya cuma yang di Madiun, terus yang di Kalimantan, apa tadi ya? Yang terakhir Pocong Goa Anak itu Nah kan? itu Nah, sama itu. Berarti di luar itu semua masih banyak ya? masih ada lagi di, Oke, guys. tapi di Kalimantan lah. Berarti di Di Kalimantan. Kalimantan yang sering di Kalimantan. Kalau kalian masih mau mendengarkan cerita horor dari Mas Soim, dia masih punya sekali pengalaman horor, dan pastinya saya tidak suka dengan yang mengada-ada ataupun mengarang-arang cerita. Ini dari semua konten kita, semuanya adalah pengalaman yang memang terjadi, jadi tidak dibuat-buat. Oke, terima kasih Mas Soim untuk waktunya di episode kali ini. Nanti kita buat video lagi ya. Ya, cerita Ya, yang nanti lain lagi. menceritakan untuk pengalaman mistis yang lainnya. Oke, terima kasih buat para Sinteria yang sudah menonton dan mendengarkan video kali ini, episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Soim, semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Jika itu memang ada manfaat, kita ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Kita tetap percaya kalau alam gaib itu nyata dan ada, tapi yang pasti kita tidak perlu takut. Kita hidup berdampingan, selama kita tidak mengganggu, mereka juga pasti tidak akan mengganggu. Oke, terima kasih Mas Soim untuk waktunya. Oke, terima kasih para Sinteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas.